Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Anggraini selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6, yaitu ada Anissa Anggraini, Dwi Cahyo Ismidianto, Dwi Rahayu, Melati, dan saya sendiri Reni Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting. Menjadi salah satu dari 4 penyakit yang tidak menular prioritas yang menjadi target tindak lanjut oleh para pemimpin dunia. Jumlah kasus dan prevalensi diabetes terus meningkat selama beberapa dekade terakhir, menurut WHO Global Report tahun 2018. Selanjutnya, data yang diperoleh dari International Diabetes Federation atau IDF tahun 2019 menyebutkan bahwa prevalensi penderita diabetes mellitus usia 20-79 tahun pada tahun 2019, negara Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan penderita diabetes sebanyak 11 juta setelah China, India, Amerika Serikat, Pakistan, Brazil, dan Meksiko. Meningkatnya jumlah penderita diabetes mellitus dapat disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya ada faktor keturunan, obesitas, perubahan gaya hidup, pola makan yang salah. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah, yaitu kurangnya aktivitas fisik, perokok, stres, kurangnya tingkat pengetahuan tentang penyakit, dan kepatuhan terhadap pengobatan yang dijalani, menurut Muflihatin tahun 2015. Laporan hasil riset kesehatan dasar atau Rikesdes tahun 2018, prevalensi penyakit diabetes mellitus berdasarkan diagnosa dokter usia di atas 15 tahun yang tertinggi adalah di DKI Jakarta sebesar 3,4% dan terendah diduduki oleh NTT Nusa Tenggara Timur sebesar 0,9%, dan Kalimantan Timur sendiri menduduki posisi kedua bersama Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 3,1%. Penderita diabetes sendiri di Puskesmas Air Putih ini tercatat bahwa jumlah kunjungan pasien diabetes yang berobat pada tahun 2017 banyak 1.061 jiwa, dengan data 562 jiwa merupakan penderita lama dan 499 jiwa merupakan pasien baru. Terjadinya pertambahan pasien baru mencapai hampir 100%. Dari data pasien diabetes yang telah tercatat sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mengetahui kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus di Puskesmas Air Putih Samarinda. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: apakah ada hubungan tingkat pengetahuan, kepatuhan minum obat, gaya hidup, aktivitas fisik, pola makan, dan tingkat stres dengan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, tujuan umum itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih. Tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik responden pasien diabetes mellitus tipe 2
di Puskesmas Air Putih Samarinda. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Mengidentifikasi kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Mengidentifikasi aktivitas fisik pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Mengidentifikasi pola makan pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Mengidentifikasi tingkat stres pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Mengidentifikasi kadar gula darah sewaktu pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Dan yang terakhir, untuk menganalisa hubungan tingkat pengetahuan, kepatuhan minum obat, gaya hidup, aktivitas fisik, pola makan, dan tingkat stres dengan kadar gula darah sewaktu pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Manfaat bagi penderita diabetes itu sendiri. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pasien diabetes mellitus tipe 2 untuk pengendalian kadar gula darah sewaktu. Manfaat bagi pihak puskesmas, yaitu hasil penelitian dapat menjadi masukan penting bagi para petugas kesehatan yang ada di puskesmas, baik dokter atau perawat, bahwa untuk mengendalikan kadar gula darah sewaktu pasien diabetes mellitus tipe 2 tidak hanya dengan farmakologis tapi juga dengan terapi non-farmakologis. Selanjutnya, manfaat bagi institut pendidikan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa, menambah wawasan mengenai faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah sewaktu pasien diabetes mellitus tipe 2. Manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah sewaktu pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Manfaat teoritisnya, yang pertama ada manfaat keilmuan. Hasil penelitian dapat diberikan gambaran mengenai faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah sewaktu pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Manfaat metodologinya, hasil penelitian dapat menambah wawasan jumlah penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah sewaktu pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Keahlian penelitian yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Boku dan Edi pada tahun 2019 tentang faktor-faktor yang berhubungan tentang kadar gula darah pada pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, metode deskriptif, korelasi dengan pendekatan waktu cross-seksional, metode sampling menggunakan teknik purposive sampling, instrumen menggunakan timbangan berat badan, microdose blood glucose test, dan kuesioner. Analisis data dengan skala ordinal menggunakan kendali atau Kendall dan data dengan skala interval, yaitu percent correlation. Selanjutnya yang kedua, penelitian yang dilakukan Rudy dan Hendrikus pada tahun 2016 tentang faktor risiko yang mempengaruhi kadar gula darah puasa pada pengguna layanan laboratorium. Penelitian ini merupakan menggunakan data primer dengan kuesioner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar gula darah pasien di klinik Vanessa Kota Pariman. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah umur, indeks massa tubuh, asupan makanan, dan kepatuhan minum obat.
Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Hasana dan Helma pada tahun 2019 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kadar gula darah pasien di klinik Vanessa, Kota Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross-sectional. Sampel penelitian ini menggunakan sampling insidental sebanyak 178 responden. Pengumpulan datanya dengan wawancara dan kuesioner dengan analisa univariat dan bivariat. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Konsep diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis akibat tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin secara adekuat, yang disebabkan oleh terganggunya fungsi sel beta pankreas atau fungsi insulin, atau biasa juga disebut dengan resistensi insulin, sehingga menyebabkan glukosa dalam darah meningkat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, insulin merupakan hormon yang disekresikan oleh sel beta di pankreas. Pada penderita diabetes, insulin berada pada jumlah yang sedikit atau mengalami gangguan hormon insulin, atau biasa disebut dengan resistensi insulin. Walaupun insulin dan reseptor insulin ada, namun pintu sel tidak akan terbuka yang menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tersebut untuk dipecah menjadi energi. Akibatnya, glukosa akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia atau kelebihan kadar gula darah menurut Sugondo et al. Tahun 2009. Penyebab terjadinya diabetes mellitus menurut Trisnawati dan Setiorogo tahun 2012. Yang pertama, genetik. Genetik dapat mempengaruhi sel beta dalam kemampuannya mengenali sekretoris insulin. Yang kedua, usia. Usia di atas 30 tahun beresiko terkena diabetes mellitus tipe 2 karena penurunan anatomis, fisiologis, dan biokimia. Yang ketiga, jenis kelamin. Perempuan lebih banyak mengidap penyakit diabetes mellitus dibandingkan dengan laki-laki, disebabkan adanya perbedaan dalam beraktivitas dan gaya hidup sehari-hari. Yang keempat, berat badan. Obesitas menyebabkan berkurangnya respon sel beta pankreas terhadap peningkatan kadar gula darah. Yang kelima, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kurang dapat menjadi faktor penyebab retensi insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Yang keenam, pola makan. Kadar gula darah yang buruk di dalam tubuh dapat diakibatkan oleh pola makan yang kurang baik. Yang ketujuh, stres. Hormon stres yang diproduksi secara berlebih dapat meningkatkan kadar gula darah. Manifestasi klinis menurut Strayer dan Skap 2010 dalam Arifin 2011 sebagai berikut. Yang pertama, poliuri. Kadar gula darah yang meningkat menyebabkan diuresis osmotik, sehingga urin akan dikeluarkan dalam jumlah banyak oleh ginjal. Yang kedua, polidipsi. Dehidrasi yang disebabkan oleh terlalu banyaknya glukosa yang dikeluarkan oleh ginjal melalui urin sehingga menimbulkan rasa haus dan mulut kering. Sebagai kompensasi, penderita akan banyak minum. Yang ketiga, polifagi. Insulin terganggu mengakibatkan glukosa tidak dapat dipecah dengan sempurna, sehingga sel-sel tubuh tidak mendapatkan nutrisi dan tidak dapat membentuk energi. Akibatnya tubuh akan menjadi tidak bertenaga. Sel-sel yang kurang nutrisi akan menstimulus otak mengeluarkan alarm rasa lapar untuk meningkatkan
meningkatkan asupan makanan sehingga muncul rasa ingin makan yang berlebih. Yang keempat, penurunan berat badan. Akibat dari insulin yang tidak dapat memecah glukosa menjadi energi, maka terjadi pemecahan asam amino di dalam otot untuk menjadi energi, sehingga cadangan protein pada otot akan berkurang. Inilah yang mengakibatkan berat badan menurun. Penata laksanaan diabetes mellitus menurut Pergani 2015. Terdapat 4 pilar penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, edukasi. Edukasi yang diberikan berupa pemahaman penyakit, pengendalian penyakit, komplikasi yang akan terjadi, monitoring gula darah, perawatan mandiri bagi penyandang diabetes mellitus. Yang kedua, terapi nutrisi atau diet. Pola makan yang terkontrol akan sehat dan seimbang dapat mengendalikan asupan glukosa yang masuk ke dalam tubuh, sehingga beban kerja insulin dapat berkurang. Pengaturan pola makan meliputi 3J, jadwal, jenis, dan jumlah. Yang ketiga, aktivitas fisik. Kegiatan jasmani sehari-hari seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan aktivitas saat bekerja. Latihan jasmani seperti jalan kaki, bersepeda, olahraga dilakukan 3-5 kali selama 30 menit dalam 1 minggu atau sesuai dengan kemampuan dan umur penderita diabetes mellitus. Yang keempat, terapi farmakologis. Terapi ini dilakukan bersamaan dengan pengaturan pola makan dan latihan jasmani, atau melakukan gaya hidup sehat. Terapi farmakologis sendiri terdiri dari obat oral dan berbentuk suntikan. Konsep kadar gula darah. Kadar gula darah adalah terjadinya peningkatan setelah makan dan terjadinya penurunan di waktu pagi hari saat bangun tidur. Seseorang dikatakan hipoglikemi apabila keadaan glukosa darah dalam keadaan jauh di bawah nilai normal, yaitu di bawah 60 mg/dl. Sedangkan seseorang dikatakan hiperglikemi adalah keadaan di mana mengalami peningkatan kadar gula darah di atas normal, yaitu di atas 60 mg/dl. Menurut Rudy 2013, pasien diabetes mellitus harus berusaha menjaga kadar glukosa darah dalam batas normal. Dan untuk melakukan hal ini, mereka perlu menjaga keseimbangan. Di antaranya, jumlah glukosa yang masuk harus seimbang dengan glukosa yang hilang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar gula darah yaitu diet, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, dan pengetahuan. Menurut Dewi 2014. Menurut Pergani 2015, pemeriksaan kadar gula darah antara lain yaitu 1. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu dilakukan setiap waktu pada pasien dalam keadaan tanpa puasa. Yang kedua, pemeriksaan gula darah puasa dilakukan dengan mengambil darah pasien yang sebelumnya telah diminta untuk melakukan puasa. Pemeriksaan gula darah 2 jam sesudah makan dilakukan dengan melakukan tes glukosa 2 jam dihitung setelah pasien makan. Pemeriksaan HbA1c merupakan suatu pemeriksaan status gula darah dalam jangka panjang dan sangat akurat terhadap semua tipe diabetes mellitus. Nilai HbA1c menjadi indikator untuk mengetahui kadar gula darah seseorang dalam keadaan terkendali atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu konsep faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah. Faktor yang pertama yaitu pola makan.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Juriansi Sarchi Magiantang dan kawan-kawan tahun 2015, melakukan penelitian dengan membagi dua pola makan sering dan pola makan jarang, dan membagi 4 kategori jenis makanan, karbohidrat, lemak, protein, dan serat. Dari hasil penelitian, didapat adanya hubungan pola makan dengan peningkatan kadar gula darah yang memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Menurut Marewa tahun 2015, makanan atau minuman manis yang mengandung gula pasir atau disebut sukrosa memiliki spontanitas tidak memerlukan metabolisme lagi dalam tubuh, sehingga dapat langsung masuk ke dalam aliran darah. Oleh sebab itu, kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman manis dapat meningkatkan kadar gula darah dalam darah. Faktor yang selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Menurut Dolong Seda, 2017 pernah melakukan penelitian yang menunjukkan 93,3 responden penderita diabetes mellitus di poli penyakit dalam Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado memiliki aktivitas fisik rendah dengan kadar gula darah tinggi. Saat melakukan aktivitas fisik, glukosa di dalam tubuh akan diubah menjadi energi, dan insulin akan mengalami peningkatan sehingga kadar gula dalam darah akan menurun. Menurut Trisnawanti dan Setiorogo tahun 2013, orang yang jarang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, zat makanan yang ada dalam tubuh tidak dapat dibakar, melainkan ditimbun. Sehingga insulin tidak dapat merubah glukosa menjadi sumber energi, yang mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus. Faktor yang selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan. Menurut Naziarti dan kawan-kawan tahun 2018, pengetahuan yang baik mengenai penyakitnya akan mempengaruhi tata laksana pengobatan dengan baik, mencegah terjadinya penyakit, komplikasi, serta gula darah dapat dikontrol. Sedangkan tingkat pengetahuan yang rendah akan mempengaruhi pola makan sehingga mengakibatkan kenaikan kadar glukosa darah. Menurut Almetzer tahun 2006, penderita diabetes mellitus perlu pengetahuan yang cukup tentang mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung kandungan serat yang tinggi. Serat makanan mempunyai indeks glikemik yang rendah sehingga dapat memperpanjang pengosongan lambung yang diperlukan bagi tubuh guna mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya yaitu kepatuhan minum obat. Pada penelitian Almiani dan Henry tahun 2019, terdapat hubungan antara kepatuhan dengan kadar gula darah, di mana orang yang patuh terhadap obat akan mengalami kadar gula darah normal sebanyak 4 kali lebih tinggi dibanding orang yang tidak patuh. Menurut Parkeni 2011, mekanisme kerja obat adalah dengan merangsang kelenjar pankreas dalam meningkatkan insulin dan menurunkan glukosa dan menghambat penguraian karbohidrat, sehingga mengurangi absorpsi glukosa dan merangsang reseptor insulin. Selanjutnya, faktor gaya hidup. Berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey tahun 2010, prevalensi perokok aktif tertinggi yaitu 67% pada laki-laki dan 2,7% pada wanita. Merokok telah lama diketahui memperburuk prognosis pasien diabetes. Merokok merupakan faktor risiko utama untuk komplikasi makrovaskular dan mikovaskular. Menurut Barnoya tahun 2005, radikal bebas dalam rokok akan memicu penurunan fungsi endotel. Akibat penurunan fungsi tersebut, sel-sel inflamasi, trombosit, dan LDL akan mudah melekat ke dinding pembuluh darah, sehingga dapat membentuk plak pada pembuluh darah. Apabila paparan radikal bebas terjadi secara terus-menerus, akan terjadi kerusakan pembuluh darah dan gangguan sirkulasi. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu konsep stres. Menurut Dalmani, Ermawati 2010, berdasarkan hipotesis hubungan menjelaskan bahwa reaksi fisiologi yang muncul saat stres dapat mempengaruhi aksis hipotalamus. Selanjutnya, saraf simpatis memberi sinyal medula adrenal untuk melepas epinefrin dan norepinefrin ke dalam aliran darah. Epinefrin mempunyai dampak yang buruk terhadap fungsi insulin dan menghambat transport glukosa. Transport glukosa dipicu oleh insulin dalam jaringan perifer.
Perubahan hormonal yang terjadi akan memicu glukogenesis meningkat dan mengganggu glukosa perifer, sehingga menyebabkan hiperglikemik yang berat. Selanjutnya, yaitu kerangka teori penelitian. Pada kerangka teori penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang diketahui dalam penelitian. Di sini, menurut Kemenkes RI 2018, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis akibat tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin secara adekuat, sehingga menyebabkan glukosa dalam darah meningkat. Pada pasien diabetes mellitus ini biasanya terjadi akibat genetik, usia, jenis kelamin, berat badan, aktivitas fisik, pola makan, dan stres. Tanda gejala yang biasanya dialami oleh pasien diabetes mellitus tipe 2 yaitu yang pertama poliuri, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan. Dalam pemeriksaan kadar gula darah, diperiksa melalui HbA1c dan pemeriksaan GDS. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, dilakukan 4 pilar pelaksanaan. Yang pertama, edukasi, aktivitas fisik, terapi farmakologi, serta diet. Yang selanjutnya yaitu kerangka konsep penelitian, di mana kerangka konsep penelitian ini menggabungkan antara variabel independen yang berhubungan dengan variabel dependen. Variabel independennya itu antara lain pengetahuan, kepatuhan minum obat, gaya hidup, aktivitas fisik, pola makan, dan stres. Dengan variabel dependen, kadar gula darah sewaktu. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesa alternatif A dengan ada hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Hipotesa yang kedua yaitu hipotesa 0 atau H0, di mana tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda. Bab 3. Metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif korelasi, dan menggunakan pendekatan cross-sectional study, yaitu rancangan penelitian yang melakukan pengukuran atau pengamatan secara bersamaan pada individu di suatu populasi dengan mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyebab suatu masalah kesehatan, menurut Alimul Ajiz 2015. Subjek penelitian, populasi. Pada penelitian ini adalah pasien yang terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Air Putih Samarinda pada 2020. Sampel. Kelompok kami menggunakan rumus N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar D kuadrat. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini terdiri dari persiapan dari bulan Februari 2020 sampai Juni 2020. Dimulai dari pengumpulan data sampai penyusunan proposal penelitian. Tempat penelitian akan dilakukan di Puskesmas Air Putih Samarinda. Identifikasi variabel penelitian. Pada judul penelitian dibagi menjadi dua variabel antara lain 1. Variabel independen meliputi pola makan, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, stres, pengetahuan, dan gaya hidup. 2. Variabel dependen meliputi kadar gula darah sewaktu. Definisi konseptual. Pola makan. Pola makan adalah karakteristik dari kegiatan yang berulang dari setiap individu atau setiap orang akan makan untuk memenuhi kebutuhan makannya. Mengajukan pertanyaan melalui kuesioner kepatuhan dalam menjalankan pola diet diabetes mellitus.
Dikatakan skor tertinggi jika nilai sama dengan 100% dan dikatakan skor rendah jika nilai 25%. Jika hasil ukur terkontrol, maka skor ada di antara 63 sampai 100%. Jika hasil ukur tidak terkontrol, maka skor ada di antara 25 sampai 62%. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah gerak tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi, termasuk aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, berpergian, dan terlibat dalam kegiatan rekreasi. Mengajukan pertanyaan melalui kuesioner (IPAK). Dikatakan rendah jika skor kurang dari 600, dikatakan sedang jika skor antara 600 sampai 2999. Dikatakan tinggi jika skor lebih dari 3000. Tingkat pengetahuan. Pengetahuan merupakan faktor yang penting dalam pembentukannya suatu perilaku yang terbuka. Mengajukan pertanyaan melalui kuesioner DKQ 24. Keterangannya ya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Baik jika jawaban benar lebih dari 76 sampai 100%. Cukup jika jawaban benar 56 sampai 75%. Kurang jika jawaban benar 0 sampai 56%. Kepatuhan minum obat. Kepatuhan pengobatan adalah suatu kesesuaian diri individu terhadap anjuran atas medikasi yang telah diresepkan sesuai dengan waktu, dosis, dan frekuensi. Mengajukan pertanyaan melalui kuesioner. Kuesioner Morosky 8 butir, soal 1, 2, 3, 4, 6, dan 7, 8. Keterangan ya sama dengan 0, tidak sama dengan 1. Butir soal 5, ya sama dengan 0, tidak sama dengan 1. 8. Kepatuhan tinggi. 6 sampai 8 kepatuhan sedang, kurang dari 6 kepatuhan rendah. Stres. Stres adalah kondisi individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Stres dapat terjadi karena antara tekanan yang datang dengan kemampuan individu untuk menghadapi tekanan tersebut tidak seimbang. Mengajukan pertanyaan melalui kuesioner DAAS 24. Berisi 14 item pertanyaan. 0 sama dengan tidak ada atau tidak pernah. 1. Sesuai dengan yang dialami sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang. 2. Sering. 3. Sangat sesuai dengan yang dialami atau hampir setiap saat. Normal jika skor 0 sampai 14. Ringan jika skor 15 sampai 18. Sedang jika skor 19 sampai 25. Berat jika skor 26 sampai 33. Sangat berat jika skor 34 ke atas. Gaya hidup. Gaya hidup adalah gambaran tingkah laku, pola, dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan, serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri hingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang sosial yang mereka miliki. Mengajukan pertanyaan melalui kuesioner Fagerstrom Nicotine Dependence dan SF36V2. Di sini ada perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat. Kadar gula darah sewaktu. Kadar gula darah adalah terjadinya peningkatan setelah makan dan terjadi penurunan di waktu pagi hari saat bangun tidur. Melakukan pemeriksaan gula darah yang berasal dari darah kapiler dengan alat AGD atau Acu Check Activity atau biasa kita menggunakan itu GDS. Kriteria KGDS dikategorikan menjadi 2,
GDS terkendali yaitu adalah kurang dari 200 mg per dl dan tidak terkendali lebih dari 200 mg per dl. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dan penelitian ini menggunakan alat ukur gula darah ASU check activity yang digunakan untuk mengukur gula darah yang berasal dari darah kapiler pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Air Putih Samarinda dan dikategorikan menjadi 2, GDS terkendali yaitu GDS kurang dari 200 mg per dl dan tidak terkendali GDS lebih dari 200 mg per dl. Uji validitas dan rehabilitas. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan sudah baku, sehingga tidak dilakukan uji validitas dan rehabilitas bagaimana mestinya. Menurut Sugiono tahun 2013, kuesioner dapat dikatakan reliable dengan menggunakan rumus koefisien reliabilitas metode Alpha-Cronbach, yaitu apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7, maka alat ukur instrumen dikatakan reliable. Sedangkan nilai Cronbach alpha kurang dari 0,7, maka alat ukur instrumen dikatakan tidak reliable. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, kuesioner untuk tingkat stres, yaitu DASS42, yang terdiri dari 14 item pertanyaan. Dinamik 2011 juga telah melakukan uji rehabilitas pada instrumen ini. Dengan menggunakan formula Cronbach alpha, didapatkan nilai alpha sama dengan 0,8806, sehingga kuesioner dinyatakan reliable karena nilai alpha lebih dari 0,70. Kedua, kuesioner untuk kepatuhan minum obat yaitu Morisky Medication Adherence Scale atau MMAS8. Koefisien rehabilitas alpha Cronbach dengan nilai 0,787 sehingga kuesioner dinyatakan reliable karena nilai alpha lebih dari 0,70. Ketiga, kuesioner tingkat pengetahuan diabetes mellitus yaitu Diabetes Knowledge Questionnaire atau DKK24 yang telah diuji validitas dan rehabilitas dan dikembangkan oleh Agreemon tahun 2014 di Yogyakarta pada tahun 2014 dengan nilai alpha Cronbach adalah 0,723 sehingga kuesioner tersebut dinyatakan reliable karena nilai alpha lebih dari 0,70. Selanjutnya, kuesioner aktivitas fisik yaitu International Physical Activity Questionnaire atau yang disingkat dengan IPAQ yang terdiri dari 7 pertanyaan dan uji rehabilitas berdasarkan instrumen IPAQ dikatakan reliable karena alpha Cronbach 0,8 dan nilai alpha tersebut lebih dari 0,70. Selanjutnya, kuesioner gaya hidup. Kuesioner ini adalah pendekatan Fagerstrom, Nicotine Dependence, dan SF36V2. Terdapat 36 pertanyaan yang mengarah pada 8 peninjauan dan 8 aspek kesehatan. Selanjutnya, kuesioner pola makan, yaitu kuesioner kepatuhan menjalankan pola diet diabetes mellitus. Terdiri dari 25 item pertanyaan, uji rehabilitas dilakukan menggunakan rumus alpha Cronbach dibantu dengan teknik komputerisasi. Didapatkan nilai sebesar 0,841 dan dinyatakan reliable karena nilai alpha lebih dari 0,70. Teknik pengambilan data. Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut menurut Notoat Mojo tahun 2012. Yang pertama, editing, di mana data yang sudah terkumpul dari hasil kuesioner diperiksa kembali untuk mengetahui kelengkapan data dan kebenaran data yang diperoleh. Kemudian, kedua ada scoring, yaitu pemberian nilai terhadap item yang perlu diberikan penilaian, seperti jawab benar dan diberi skor 1. Jika jawab salah, maka skornya 0.
Ketiga ada coding, yaitu data yang sudah diperoleh diberi simbol angka yang berisi nomor responden dan nomor pertanyaan, atau dibuat kolom-kolom untuk merekam data secara manual, sehingga dapat memudahkan untuk melihat arti simbol dari suatu variabel. Kemudian data entry. Jawaban dari masing-masing pertanyaan dimasukkan ke dalam kolom atau kotak lembar simbol yang sesuai. Lalu ada cleaning. Data yang sudah dimasukkan dicek kembali agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi saat memasukkan data ke dalam komputer. Melakukan teknik analisis. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2015, analisis data itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden atau sumber-sumber data yang lain terkumpul. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan pada dua atau lebih variabel yang hanya memiliki satu variabel terikat menurut Setiadi tahun 2007. Kedua, analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat adanya hubungan atau korelasi antara dua variabel penelitian menurut Noto Atmojo tahun 2012. Uji yang digunakan pada penelitian ini adalah uji C-square untuk melihat apakah ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan, kepatuhan minum obat, gaya hidup, aktivitas fisik, pola makan, dan stres dengan kadar gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Etika penelitian. Etika dalam penelitian menunjukkan pada prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian, dimulai dari proposal penelitian sampai publikasi hasil penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for human dignity. Kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian atau respect for privacy and confidentiality. Ketiga, keadilan dan inklusivitas atau keterbukaan atau respect for justice and inclusiveness. Jalannya penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap ini meliputi pengajuan judul proposal penelitian melalui koordinator mata ajar metodologi penelitian. Kemudian penyusunan proposal penelitian yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3 berdasarkan literatur dari berbagai sumber. Lalu ada ujian proposal penelitian. Kemudian kedua, tahap pengumpulan data. Di tahap ini meliputi pengurus perizinan penelitian dan pelampiran judul proposal penelitian. Lalu setelah mendapatkan izin, penelitian ini akan diawali dengan studi pendahuluan. Jadwal penelitian. Di jadwal penelitian ini, pada bulan Februari kami telah melakukan pengajuan judul dan persetujuan judul. Kemudian pada bulan Maret dan April, kami melakukan penyusunan proposal ini. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.